semua. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Kalian tahu nggak sih tema hari ini apa? Nah yang di rumah tahu nggak nih? Nah untuk tema pada ibadah hari ini yaitu Saved by Grace. Sebelum kita masuki doa pembuka, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mengingat hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke anak-anak, mari sebelum kita mulai, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau sudah membersamai kami hingga pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami akan mengikuti ibadah pondok kasih. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang turun di tengah-tengah kami, Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau berikan roh hikmat marifat yang datangnya daripadamu, sehingga kami semua dapat lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, kami tidak bisa sendiri dan tidak mampu untuk melakukan itu. Kami hanya bersandar kepadamu saja ya Bapa. Kuasai semua yang terlibat, kuasai semua ruangan ini, karena Engkaulah Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seruan doa dan sembahyang kami yang jauh daripada sempurna hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, kita sudah berdoa nih. Kita sekarang akan menyanyikan lagu 3 pujian. Kamu tahu nggak lagunya apa aja? Waduh, apa aja ya? Yang di rumah tahu nggak? Lagunya yaitu berjudul Yesus Kasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku puji kasih-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan
puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Nah, untuk lagu selanjutnya yaitu berjudul Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Kasih Yesus di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ini adalah lagu terakhir kita sebelum firman. Kalian tahu nggak sih? Jadi judulnya itu Aku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Oke anak-anak, sebelum firman kita mulai, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan pada kami pada saat ini di mana kami akan mengabarkan tentang kasih-Mu melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya kuasai hati hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini semua seturut dengan kehendak-Mu. Juga untuk anak-anak kami yang sedang mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan nanti tidak berlalu begitu saja, namun dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, kami tidak bisa sendiri dan tidak mampu untuk melakukan itu, dan terlebih lagi Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah sering kami lakukan. Ampuni Tuhan, beri kesempatan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kan anak, sesuai dengan tema pada hari ini yaitu Saved by Grace. Ya, Saved by Grace. Kalau menurut firman tadi itu kita sesuaikan yaitu diambil dari kitab suci kita. Mari kita siapkan kitab suci kita atau Alkitab kita diambil dari Yohanes, kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Tentunya ayat ini merupakan ayat yang familiar dan tidak asing lagi sebagai kita umat yang percaya pasti sudah hafal di luar kepala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita juga baca ya firman Tuhan ini. Saya ulangi lagi dari Yohanes 3 ayat 16. Yang demikian bunyi firman itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Ibu ulangi lagi, ya, firman Tuhan pada saat ini sesuai dengan tema yang diangkat yaitu Saved by Grace, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Saved by Grace itu adalah anugerah keselamatan, atau keselamatan itu adalah hadiah. Sesuai firman Tuhan, ya, di sini kita sebagai orang-orang yang sudah berdosa, anak-anak ya, sudah berdosa. Sejak mulanya manusia pertama itu sudah berdosa. Sejak kejatuhan di dalam dosa, sebelumnya manusia pertama itu bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Bisa bertemu, bisa bertatap muka, bisa ngomong-ngomong langsung. Nah, karena kejatuhan di dalam dosa ini, sehingga memutuskan hubungan antara manusia dengan Allah. Ya, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Dan karena manusia jatuh di dalam dosa, itu tidak layak untuk menghadap Allah secara langsung. Tidak layak kita melihat Allah secara langsung, karena kita manusia berdosa. Kita najis, kita kotor. Ya, oleh karena itu, dengan kasih-Nya, Allah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Di sini Yesus
tidak datang untuk satu golongan atau beberapa orang saja. Namun di sini dia datang untuk seluruh ciptaannya. Jadi anak-anak, kita di sini hidup kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Sebelum kejatuhan di dalam dosa, manusia yang pertama sudah diberi pesan, ya, untuk mengusahakan seluruh ciptaannya, untuk memelihara ciptaannya Tuhan maksudnya. Dan Tuhan berpesan, Allah berpesan, tidak ada, atau Allah berpesan bahwa ada satu pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Namun karena manusia melanggar, sehingga manusia berdosa, jatuh dalam dosa. Padahal sudah diingatkan bahwa kalau kau akan makan, maka akan mati. Nah, di sini apakah manusia itu mati? Bagaimana anak-anak? Tidak. Kok tidak? Karena Tuhan baik. Tuhan sayang dengan kita. Mati apa tidak? Tidak. Bagaimana dengan yang ada yang sedang memperhatikan di sini? Apakah mati? Secara rohani, ya, mati anak-anak. Secara rohani. Hubungan manusia dengan Allah sudah terpisah. Secara manusia tidak mati memang. Namun, kenapa kok tidak mati? Karena Allah masih memberi kesempatan kepada umat manusia untuk bertobat. Ya, untuk bertobat. Oleh karena itu, nyampang kita masih diberi nafas hidup, yuk, hiduplah di dalam kebenaran. Anak-anakku yang kekasih, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di awal sudah disampaikan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, karena manusia tidak bisa melihat langsung Allah, ya, karena kalau kita melihat langsung tidak mungkin bisa, karena kita orang berdosa, kita orang najis, kita kotor. Sedangkan Allah sendiri adalah maha mulia, maha kudus. Kita tidak bisa melihat secara langsung, bisa-bisa kita mati adanya. Oleh karena itu, supaya bisa bertemu langsung, maka Allah datang ke dunia dalam rupa Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya, coba kalau kita lihat seberapa kita ini berdosanya anak-anak. Ya, kalau kita lihat apa sih dosa itu? Nah, apa sih dosa itu? Yuk, kita bisa baca di 1 Yohanes ayat 3 sampai 1 Yohanes 3 ayat 4. Yang demikian firman-Nya, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah.
Karena dosa, manusia tidak dapat menjadi seperti tujuan awal diciptakan oleh Allah. Oke. Jadi di sini anak-anak, dosa itu adalah melanggar, ya, melanggar hukum Allah. Siapapun yang melanggar itu berdosa. Itu tidak taat dengan apa yang sudah disampaikan di dalam firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran 20. Ya. Keluaran 20 ya itu tentang ke-10 firman Tuhan. Ayat yang pertama sampai ke-17. Masih ingat kalian? Ke-10 firman Tuhan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Yang ketiga, apa? Apa yang ketiga? Ayo. Yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oleh karena itu, setiap hari Sabat, jangan sampai kamu alpa, jangan sampai kalian alpa, absen untuk datang ke gereja, untuk bersama-sama berkumpul di situ, yaitu membangun ibadah. Untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih kalau sudah baru melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu hukum yang keempat. Hukum 1, 2, 3, 4 itu menunjukkan hubungan antara manusia dengan Tuhan secara vertikal. Sedangkan hukum yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan. Apa maksudnya? Maksudnya kita harus menghormati kedua orang tua kita. Ya. Menghormati kedua orang tua kita. Supaya apa? Supaya umur kita itu lanjut. Lanjut di tanah yang dijanjikan. Di mana tanah yang dijanjikan? Di mana? Di surga. Ya, itu. Yang keenam, kalian harus hafal itu. Jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan berdusta. Yang kesembilan, jangan mencuri. Ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Hukum yang kelima sampai ke-10 itu hubungan antara manusia dan manusia atau sesama. Ya. Itu yang harus kita lakukan, ya. Kalau kita hanya beriman saja tanpa melakukan perbuatan kita di dalam kehidupan kita, ya sama saja bohong, sia-sia. Karena firman-Nya katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, ya. Rugi kita kalau cuman iman tok, percaya tok kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau kita tidak sebagai pelaku firman, maka sia-sia. Itu. Kemudian, anak-anak, untuk saat ini akibat dosa tadi, yaitu kematian, ya. Kemudian kehilangan kemuliaan Allah dan kehilangan persekutuan dengan Allah. Oke. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau kita buka di dalam Roma 3 ayat 20 dikatakan, sebab
tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Yang Ibu sampaikan tadi, 10 hukum Allah itu adalah merupakan hukum Taurat. Nah, sekarang hukum Taurat tadi sudah disampaikan bahwa hukum yang pertama sampai keempat itu hubungan antara manusia dengan Allah secara vertikal. 5 sampai 10 hubungan manusia dengan manusia atau sesama. Nah, hukum Taurat ini dikemas menjadi 2 hukum kasih yang sudah sering kali kita dengarkan. Ya. Yang tertulis di dalam Matius. Matius berapa Nana? Matius 22 ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah, ini merupakan ayat yang juga familiar, yang harus juga kalian hafal ya. Yang bunyinya yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Ya, tuh hukum yang pertama, yang terutama dan pertama. Itu hukum 1 sampai 4. Sedangkan hukum yang kedua yang sama dengan itu bunyinya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu hukum yang ke-5 sampai ke-10. Nah, anak-anak, dari kedua hukum itu sudah mencakup dari 10 firman Tuhan atau hukum Taurat. Ya. Dan itu harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, maka ya sama saja kita tidak cuma mengimani saja dan tidak sebagai pelaku firman, Tuhan tidak akan kenal kita. Ya. Yuk, masih di Matius. Ayo kita sama-sama coba buka Alkitab kita di Matius 7, ya, Matius 7, ayat yang ke-21 sampai 23. Saya bacakan di sini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ingat anak-anak, jadi tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Namun siapa? Kalau menurut firman ini berarti orang yang mau melakukan, ya, yang melakukan kehendak Bapakku atau sebagai pelaku firman. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Oke, yang kedua, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu dan mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya anak-anak ya. Jadi di sini tidak semua orang itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Ya melakukan firman-Nya. Ya. Sesuai yang sudah disebutkan tadi. Kemudian, anak-anak, tadi keselamatan. Apa hubungannya dengan keselamatan? Nah, dengan keselamatan, kalau kita melakukan itu semua, keselamatan memang itu adalah anugerah.
Kembali lagi. Saved by grace. Anugerah keselamatan. Anugerah, hadiah. Jadi keselamatan itu adalah hadiah. Hadiah yang diberikan Tuhan untuk kita. Jadi keselamatan itu adalah cuma-cuma. Tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah keselamatan, apakah hadiah itu bisa hilang? Bisa. Bisa hilang. Bisa hilang kalau kita tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi, mari, kalau kita sudah diberi hadiah, ya kita harus rawat hadiah itu dengan baik. Jangan sampai hadiah itu hilang. Ya, kalau kita sudah diberi kesempatan baik oleh Tuhan, ayo, jangan kita abaikan kesempatan itu. Seperti di Matius tadi dikatakan, Tuhan, aku sudah melakukan semua yang ada sesuai dengan kehendak-Mu. Namun, kalau masih ada sesuatu yang belum bisa dilakukan, maka Tuhan tidak akan kenal kita. Kalau Tuhan tidak kenal kita, terus di mana tempat kita? Nah, bisa dijawab sendiri kan? Di mana tempat kita kalau sudah diusir sama Tuhan? Siapa lo? Aku nggak kenal lo. Aku nggak kenal kamu. Pergi kau dari hadapanku. Nah, kalau sampai seperti itu, bagaimana? Ya, mumpung kita masih diberi kesempatan bernafas oleh Tuhan, marilah kita hidup di dalam kebenaran kasih-Nya. Ya, tidak hanya sekedar kita mengimani saja, namun kita benar-benar mengimani, ya, dan melakukan di dalam kehidupan kita praktek iman. Ya, siapa yang suka bohong, ya itu jangan dilakukan lagi. Ya, siapa yang suka membantah-bantahan, jangan dilakukan lagi. Siapa yang tidak menurut kepada orang tuanya, yuk mulai saat ini. Siapa yang digarai temannya, terus habis gitu membales, ya sudah tidak zamannya kalau kami seperti itu. Kita sudah tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Oke, ya, pilihan ada di kalian semua. Ibu harap di sini kalian harus bisa benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita jaga keselamatan itu. Keselamatan adalah anugerah yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai hilang. Kita jaga keselamatan itu. Ya, oleh karena itu, mari. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Paskah. Ya anak-anak, sebelum Hari Paskah, kita ingat sengsara Tuhan bagaimana. Untuk membela-belani kita semua orang-orang yang berdosa ini. Dengan mati secara hina, mati disamakan dengan penjahat, Tuhan tidak menolaknya. Secara anak-anak ya, loh Tuhan kok mau seperti itu kan? Ya, Tuhan kok mau? Karena Tuhan punya misi. Memang harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka firman Tuhan tidak akan tergenapi. Ingat anak-anak, Tuhan mati dikubur, tidak hanya mati begitu saja. Namun, Tuhan mengalahkan rajanya setan. Maka dikatakan pada hari yang ketiga dikuburkan, mati, ya, turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan setan. Rajanya setan. Ternyata Tuhan bangkit
Tuhan hidup, makanya Tuhan menang atas kuasa maut, rajanya setan. Kalau kamu mungkin, loh Bu, masih ada gitu setan-setan. Iya, masih ada memang, itu prajuritnya. Tapi rajanya masih ada di dalam, ya, kekekalan. Nanti pada akhir zaman, rajanya setan akan keluar, ya, akan menuntut atau prajurit-prajuritnya akan dimintai pertanggungjawaban, dan orang-orang yang suka berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan akan ikut jadi pengabdi setan. Nah, oleh karena itu mari sebelum Tuhan memanggil kita, mari kita harus bertobat. Ya, bertobat hanya sekali, tidak boleh berulang kali. Ya, mumpung Tuhan beri kesempatan kita hidup, jangan terus, loh Bu, aku masih muda Bu, aku masih hidup lebih lama lagi. Kita tidak tahu usia kita sampai seberapa. Ya, saya pun juga tidak tahu usia saya juga sampai berapa. Moro-moro nanti tiba-tiba Tuhan panggil saya, ya saya harus siap. Kita tidak tahu. Jadi mari anak-anak, kita sama-sama, kalau kamu digarai temanmu, ojo mbales. Dilokno temanmu, ojo mbales. Itu yang biasanya terjadi di lingkungan kalian semua. Bu, bencekno Bu. Ya, memang bencekno. Secara manusia memang kita tidak bisa. Pinginnya itu mbales saja. Ya, tapi kalau kita minta sama Tuhan, kita minta supaya kita dikuatkan, kita pasti bisa. Dan kita tidak akan membalas. Bencana loh Bu, harga diri Pak, itu. Gitu biasanya anak-anak. Ya toh? Harga diri Pak, itu. Was. Itu dikesampingkan dulu. Ya. Dikesampingkan dulu. Kamu ingat, biar mereka menganggap kita tidak berharga. Yang penting kita berharga di mata Tuhan. Amin. Oke, terima kasih ya. Oke, anak-anak, pada saat ini Tuhan sudah menebus dosa kita, dan sebentar lagi kita akan peringati. Nanti sebentar lagi kita mempersiapkan, sekarang kita mempersiapkan diri untuk peringatan-peringatan itu. Di gereja kalian tentunya juga. Mari kita sama-sama membangun diri kita, apalagi setiap hari Ibu sudah berikan tugas kepada kalian, yaitu untuk bersate, ya, untuk saat teduh. Itu gunanya apa? Untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, ayo kita diberi kesempatan untuk itu. Kamu baca firman Tuhan tidak ada ruginya. Kamu baca firman Tuhan semakin hari akan semakin erat dan semakin dalam, dan akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Anak-anak, pesan Ibu ya, ingat, Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah memberi hadiah kita yang begitu luar biasa, yaitu hadiah keselamatan. Yang ketiga, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki hidup kita. Jadi, ayo kita berterima kasih dengan pemberian anugerah keselamatan itu dengan menjalankan kehidupan kita seturut dengan firman-Nya, agar kita bisa layak di hadapan Tuhan. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang sudah kami baca dan kami dengar ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, namun Tuhan tolong mampukan kami untuk bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat hidup layak di hadapan-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, beri kesempatan kami Tuhan
Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Tolong Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, karena hanya Engkaulah Allah kami, Allah yang berkuasa atas kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa memberikan kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa dan sembahyang kami yang jauh daripada sempurna ini, hanya kami pinta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita dapat mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh Bu Erna dengan tema Saved by Grace. kiranya firman ini bisa berguna bagi kita semua. Masih semangat kan? Yuk kita nyanyikan pujian Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, badai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan yang terbaik
marilah kita berdoa syafaat bersama. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama yang lain Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon untuk Engkau memberkati gereja kami, semua yang ada di seluruh Indonesia ini ya Tuhan, supaya mereka bisa melayani jemaat dan umat-umat-Mu dengan baik. Berkati juga para pendeta dan para pelayan supaya agar mereka diberikan dengan kebijaksanaan, kasih dan keteladanan dalam melayani jemaat-jemaat-Mu gitu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa yang saya sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu karena Engkau telah meyakinkan kedua orang tua kami untuk mempercayakan dan menyekolahkan kami menempuh pendidikan di sekolah SMPN 13 Surabaya ini. Terima kasih pula atas bimbingan Bapak dan Ibu guru yang telah mendidik kami dengan penuh kesabaran dan ketulusan, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari segi akademik maupun non-akademik, dan semoga segala ilmu yang telah diajarkan dapat bermanfaat bagi kami sendiri maupun untuk orang lain. Dan akhirnya ya Bapak, jadikanlah SMPN 13 Surabaya ini menjadi sekolah yang terbaik dalam mendidik peserta didiknya, serta gerakkanlah hati para orang tua untuk mempercayakan anaknya untuk menempuh pendidikan di SMPN 13 Surabaya, sehingga nantinya bisa menjadi pribadi yang berkualitas di masa yang akan datang. Doa ini kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu sekarang dan selama-lamanya, amin. Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa Surgawi, Tuhan, kami berdoa untuk terima kasih telah memberikan berkat kepada kami yang telah melancarkan ibadah kami hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pendidikan untuk bangsa kami Tuhan. Berikanlah kami juga kepandaian, hikmat, akal budi juga Tuhan, agar dapat mempelajari setiap pembelajaran yang bagi kami sulit dan mengerti pembelajaran yang kami butuhkan Tuhan, sehingga dapat berguna untuk masa depan kami Bapa. Maha yang baik juga Tuhan, Engkau juga tolong sembuhkan salah satu dari kami yang ikut ini sedang sakit. Angkatlah penyakit mereka Tuhan, dan juga ringankan masalah semua mereka yang memiliki. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang telah membesarkan kami dari yang kami masih bayi yang tidak tahu apa-apa hingga seperti sekarang ini Bapa. Berkati mereka, berkati juga setiap pekerjaan mereka Tuhan, dan juga berkati segala aktivitas mereka Tuhan. Tuhan juga mohon sertai dan ikut campur tangan kepada setiap masalah yang kami miliki Tuhan.
Kami percaya Engkau akan membantu kami Tuhan. Tuhan, terima kasih telah mendengar sorak doa kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian terakhir, yaitu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari anak-anak, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah menyertai dan memberkati kami di dalam ibadah Pondok Kasih pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Itu semua karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan berkati di dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya, agar anak-anak kami dapat tumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Dalam studinya pun kiranya Tuhan berkati, sehingga anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya hanya bersandarkan kepadamu saja ya Bapa. Tolonglah kami Tuhan, kami tidak bisa sendiri dan tidak mampu untuk melakukan itu. Kami hanya berserah dan bersandar kepadamu saja ya Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, Allah yang berkuasa atas kami, Allah yang senantiasa memberkati kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Dan Tuhan, anak-anak kami juga tadi sudah melantunkan doa-doanya, kiranya Tuhan juga mendengarkan doa-doa tersebut, dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Dan saatnya kita akan berpisah satu dengan yang lain ya Bapa. Namun sebelum kita berpisah, kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai dengan Maranatha. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah ini maupun yang berada di rumah, sehingga bisa berjalan lancar dan semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.